Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Deva Safitri dengan kode NIM 270244231. Pada pagi hari ini saya akan mewawancarai rekan saya dan akan memberikan pandangannya terkait agama di tempat kerja maupun di tempat kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nadela Kusupania, akrab dipanggil Dela atau Dela. Saya merupakan seorang mahasiswa program studi teknik pertambangan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut ajaran yang kalian anut, bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan umat terhadap pemeluk agama lain di lingkungan kerja maupun kampus? Sebagai mahasiswa muslim, menurut ajaran Islam, kita diajarkan untuk bersikap toleran, saling menghormati, dan menjaga adab terhadap pemeluk agama lain. Di lingkungan kampus atau kerja, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah menghargai keyakinan orang lain tanpa mencampuri urusan ibadahnya. Islam juga mengajarkan hidup berdampingan secara damai, bekerja sama dalam hal kebaikan, serta menjunjung tinggi etika dan keadilan sosial tanpa diskriminasi. Nilai apa saja dalam agama yang kalian anut yang paling mendukung sikap toleransi dan moderasi beragama? Sebagai mahasiswa muslim, menurut ajaran Islam, kita diajarkan untuk bersikap toleran, saling menghormati, dan menjaga adab terhadap pemeluk agama lain. Di lingkungan kampus atau kerja, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah menghargai keyakinan orang lain tanpa mencampuri urusan ibadahnya. Islam juga mengajarkan hidup berdampingan secara damai, bekerja sama dalam hal kebaikan, serta menjunjung tinggi etika dan keadilan sosial tanpa diskriminasi. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami atau melihat bentuk intoleransi beragama di lingkungan kerja atau pendidikan? Bagaimana dampaknya? Jelas, di sini saya memposisikan saya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, saya pernah melihat bentuk intoleransi ringan seperti candaan yang menyinggung keyakinan agama lain atau kurangnya empati terhadap waktu ibadah. Dampaknya cukup terasa, mulai dari ketidaknyamanan, menurunnya rasa saling percaya, hingga terganggunya kerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa intoleransi sekecil apapun dapat mempengaruhi suasana belajar dan kerjasama negatif. Di perantauan, tentunya saya memiliki bermacam-macam teman, mulai dari perbedaan suku, ras, hingga agama. Nah, di sana saya menemukan lingkungan yang positif, di mana meskipun kita berbeda agama, tapi kita saling mengingatkan ketika waktu ibadah kita mulai. Seperti dia mengingatkan saya ketika saya terlalu asyik dengan dunia, untuk mengingatkan waktu sholat. Dan saya pun sebaliknya, ketika ia ibadah, pasti saya ingatkan ketika ia sedang malas, seperti itu. Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya moderasi beragama dalam menciptakan suasana kerja yang damai dan adil? Menurut saya, moderasi beragama sangat penting karena membantu menciptakan lingkungan kerja yang damai, adil, dan saling menghargai. Dengan sikap moderat, setiap individu dapat menjalankan keyakinannya tanpa merasa terancam atau mendominasi pihak lain. Hal inilah yang dapat mendorong terciptanya keadilan, kenyamanan, serta kerjasama yang sehat dalam lingkungan profesional maupun akademik. Menurut Anda, apakah lingkungan kerja saat ini sudah cukup inklusif bagi pemeluk agama minoritas? Menurut pandangan saya, beberapa lingkungan kerja sudah mulai inklusif, namun masih ada yang perlu ditingkatkan, seperti dalam penyediaan ruang ibadah, fleksibilitas waktu keagamaan,
Dan sikap saling menghormati itu yang paling penting. Inklusivitas bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga kesadaran individu untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua pemeluk agama, termasuk, mohon maaf sebelumnya, agama yang minoritas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran individu beragama, khususnya umat Islam, dalam mendukung perdamaian dan keadilan sosial dalam SDGs 16? Umat Islam memiliki peran penting dalam mendukung perdamaian dan keadilan sosial dengan menerapkan nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa diwujudkan melalui sikap anti kekerasan, menghargai hukum, serta aktif dalam kegiatan sosial yang dapat dimulai dari lingkungan kampus, komunitas, hingga ke lingkungan rumah. Pertanyaan selanjutnya, apakah dialog dan kerjasama lintas agama penting untuk meningkatkan produktivitas dan keharmonisan di tempat kerja? Menurut saya, dialog dan kerjasama lintas agama itu sangat penting karena dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan saling pengertian. Nah, dengan komunikasi yang terbuka, perbedaan dapat menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Kerjasama lintas agama juga berdampak positif pada produktivitas karena menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling mendukung, sehingga itu dapat menumbuhkan rasa kepercayaan untuk semua pihak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Pada saya mohon ampun. Saya Nadela, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke, saya rasa cukup dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.